Puji Tuhan, saudaraku. Sekali lagi, puji Tuhan. Semua bersukacita hari ini. Amin. Tentunya kita bersukacita karena Tuhan ada bersama kita. Nah, saya pernah berjumpa dengan seorang anak Tuhan. Nah, lalu saya bertanya kepadanya, apakah kamu pernah mengalami kebaikan Tuhan? Nah, lalu dia menjawab dengan ragu-ragu. Nah, jadi kembali lagi saya bertanya, pernah kamu mengalami kebaikan Tuhan? Saya katakan lagi seperti itu. Nah, lalu dia menjawab, pernah, cuman sekali-sekali. Itulah jawabannya. Nah, dan saya mengatakan, oh, langsung saya seperti itu. Nah, dan pernah juga saya berjumpa dengan seorang anak Tuhan. Nah, kalau kami setiap kali bercerita, dia selalu menceritakan bagaimana kehidupannya, bagaimana kebaikan Tuhan yang dia alami ketika dia hidup di dalam dunia ini. Nah, jadi tema kita pada malam hari ini yaitu tentang mengalami kebaikan Tuhan. Langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-5 sampai dengan 18. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-18. Semuanya sudah mendapatkannya? Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, saudara sekalian ayat yang genap, dan di ayat yang ke-18 nanti kita akan bersama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan, saudara. Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Mereka mengelilingi aku mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai aku jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sama-sama. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Diberkatilah kita yang membacakan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya. Nah, saudara, kitab Mazmur pasal yang ke-18 ini merupakan klimaks dari nyanyian pujian Mazmur. Nah, dari mulai pasal yang ke-113, nah, jadi pasal yang ke-118 ini merupakan penutup dari nyanyian pujian. Nah, kita tahu kalau kitab Mazmur ini banyak penulisnya, tetapi pada kesempatan kali ini ini ditulis oleh Daud. Nah, bahkan di bagian yang kita bahas ini, pasal yang ke-118 ini terbagi menjadi 4 kelompok. Kalau kita perhatikan,
mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, bagaimana Daud menyerukan orang banyak untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan itu baik kepada Daud. Nah, jadi Daud mengajak orang-orang banyak untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan itu baik. Nah, dan di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke 18 itu bagaimana Daud mempercayai dirinya dan mengajak orang-orang lain untuk percaya kepada Allah itu dengan pengalaman kehidupannya. Nah, dengan pengalaman kehidupannya sewaktu dia mengalami kesusahan atau di waktu dia dalam kesulitan pada waktu itu. Nah, jadi dia merasakan kebaikan Tuhan itu, dia merasakan kuasa Tuhan itu nyata di tengah kesulitan yang dia alami pada saat itu. Nah, dan di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23, bagaimana Daud ini bersyukur kepada Tuhan karena dia berada di atas tahta kerajaan Allah. Nah, jadi dia bersyukur. Nah, dan di ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 29 ini menceritakan bagaimana semua orang bersyukur karena kedatangan kerajaan yang akan dinantikan itu. Yaitu ini juga bercerita tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mulai dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-18. Bagaimana kehidupan Daud ketika dia sudah diurapi menjadi seorang raja. Nah, jadi ketika Daud sudah diurapi menjadi seorang raja, banyak kesulitan yang Daud alami pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Samuel, kita bisa menemukan bagaimana ketika Daud diurapi menjadi raja sehingga dia bisa berada di tahta itu, bagaimana perjuangannya. Nah, dia sangat membutuhkan yang namanya perjuangan. Nah, jadi dalam kehidupan Daud itu dia mulai merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan itu dia alami pada saat itu. Nah, banyak orang yang kita jumpai atau kita kenal ketika dia sudah baik-baik saja, kehidupannya sudah baik-baik saja, maka jarang dia menceritakan kesusahannya. Nah, justru berbalik dengan Daud ini. Daud ini memakai setiap kesusahan atau kesulitan yang dia alami. Nah, dia mau menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan itu yang dia rasakan. Nah, jadi apa kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Daud? Yang pertama, Allah mendengarkan doanya. Nah, kalau kita tahu ketika Daud diurapi menjadi seorang raja, nah ketika dia dipanggil ke kerajaan Saul, nah maka kita akan mulai melihat bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Raja Daud ini. Bagaimana dia berhasil mengalahkan orang-orang Filistin. Waktu itu, nah jadi ketika dia masuk dalam kerajaan Saul itu, ketika Tuhan sudah tidak memakai lagi Raja Saul menjadi raja, karena Raja Saul tidak menuruti firman Tuhan pada saat itu. Nah, jadi Tuhan menyuruh Samuel untuk melihat siapa anak yang pantas menjadi raja. Nah, jadi dia menemukan Daud ini. Nah, ketika Daud ini, kalau kita tahu Daud ini pintar bermain musik. Nah, jadi ketika roh Tuhan memasuki si Saul ini, maka Saul ini tidak tenang. Nah, akhirnya dia menyuruh orang-orang
untuk mencari orang yang pintar bermain musik pada saat itu. Nah, lalu orang itu mengatakan dia melihat Raja Daud pada saat itu. Nah, jadi dia memanggil Raja Daud. Nah, ketika Raja Daud bermain musik, ketika Raja Saul lagi kerasukan roh Tuhan itu, maka dia merasakan tenang pada saat itu. Nah, jadi ketika dia merasakan tenang itu, dia tidak memberikan lagi Raja Daud ini untuk kembali ke orang tuanya. Kamu tinggal di sini saja. Seperti itulah Raja Saul katakan kepada Raja Daud. Nah, maka sewaktu hidupnya, ketika dia sudah berada di kerajaan Saul itu, nah, karena Saul melihat keperkasaan, Saul melihat kehebatan Raja Daud ini, maka dia ketika ada perang, Daud inilah yang disuruh paling depan untuk melawan setiap musuh-musuh. Nah, dan ketika dia melawan Goliat, Saul ini ragu-ragu melihat si Daud ini. Namun Daud ini mengatakan, aku sudah terbiasa Tuhan, aku sudah terbiasa. Nah, jadi kalau kamu sudah terbiasa, pergilah. Nah, dan akhirnya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Nah, jadi di situ Saul terkejut. Siapa rupanya dia? Kok bisa dia mengalahkan Goliat? Nah, seperti itu yang dikatakan Saul pada saat itu. Nah, lama kelamaan semakin hari dia melihat bahwa Daud ini mempunyai kebijaksanaan yang tinggi. Nah, jadi ketika Saul sudah melihat kelebihan-kelebihan Raja Daud ini, mulai timbul rasa iri dalam diri si Saul ini kepada si Daud ini. Nah, jadi ketika dia iri, dia mencoba untuk membunuh Raja Daud ini. Nah, makanya dikatakan di ayat 5 ini tadi, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dikatakan. Nah, jadi ketika Raja Daud berada dalam kesulitan menghadapi setiap musuh-musuh, dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus pergi? Nanti saudara bisa lihat di 1 Samuel. Nah, seperti itu, setiap dia mau melawan musuh, pasti dia bertanya kepada Tuhan. Nah, begitu juga dalam kehidupannya, dia tetap mengandalkan Tuhan pada saat itu. Sehingga dikatakan lagi, Tuhan telah menjawab aku. Jadi kita lihat di sini, seruan Daud itu tidak sia-sia. Karena apa? Dia mendapatkan feedback dari Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Sehingga apa? Dirinya merasa lega, hatinya tenang. Ketika kesulitan datang pun, hatinya tetap tenang. Dia tidak pernah bersungut-sungut, saudara. Dia tidak pernah bersungut-sungut dalam dia menghadapi kesulitan. Nah, luar biasa memang si Daud ini. Nah, jadi ketika saudara dan saya juga, ketika kita berada di dalam kesesakan, jangan kita bersungut-sungut. Tapi kita harus berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menjawab setiap seruan kita ini. Nah, makanya Daud menyanyikan setiap pujian ini, dia berseru kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik. Dia percaya Tuhan akan menolong dia. Dan betul, Tuhan memberikan kelegaan bagi dia lewat Tuhan menjawab doa Raja Daud. Nah, jadi itulah yang pertama, Daud alami kebaikan Tuhan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang Daud alami kebaikan Tuhan itu, yaitu Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Ketika Raja Daud
melawan musuh-musuhnya, banyak sekali tekanan-tekanan yang dia lewati, banyak kali tekanan-tekanan yang harus dia lewati pada saat itu. Nah, bahkan paling sakitnya ketika dia bekerja bersama Salomo ini, ternyata Saul ini mengkhianati dia. Nah, ternyata Saul ini juga licik ya, karena dia melihat kebijakan Daud, maka dia menyuruh Daud ini untuk menikahi anaknya pada saat itu. Nah, lalu si Daud ini berkata, aku tidak pantas menjadi menantu seorang raja. Itu yang Daud perkatakan. Nah, lalu Saul ini memberi anaknya yang mau dijodohkannya itu tadi kepada yang lain. Nah, jadi ada lagi anak si Saul ini yang suka sama si Daud ini. Akhirnya mereka menikah. Nah, karena apa? Karena kelicikan si Saul ini, dia tidak mau langsung dia yang membunuh si Daud ini. Dia memakai segala sesuatu cara supaya dia tidak memegang si Daud ini. Biarlah orang-orang Israel yang membunuh dia. Seperti itulah yang Saul katakan. Nah, jadi dia karena kelicikannya, dia nggak mau dia memberikan anaknya. Nah, ketika dia sudah menjadi menantunya Saul, maka dia mulai bertindak. Maka dia mengumpulkan sekelompok orang-orang untuk menangkap si Daud ini. Nah, tapi setiap rencana-rencana yang dilakukan Raja Saul ini tidak pernah berhasil. Nah, banyak cara-cara yang dia lakukan untuk mendapatkan si Raja Daud ini, tapi dia tidak bisa mendapatkan Raja Daud ini. Berbagai cara. Kalau ini gagal, dia tangkap lagi. Tapi setiap usaha yang dilakukannya itu tidak pernah ada yang berhasil. Nah, karena apa? Karena Tuhan ada di pihak Raja Daud. Karena Tuhan ada di pihak Raja Daud. Dikatakan di ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, Daud ini juga merasa aneh. Kenapa Raja Saul ingin sekali membunuh saya? Kenapa dia membunuh saya? Apa salah saya? Nah, ketika dia berpikir seperti itu, nah, mungkin tidak langsung Tuhan memberikan jawaban. Tapi dalam kesehariannya dia sangat ketakutan. Karena apa? Raja Saul menyuruh orang-orang untuk mencari-cari Raja Daud ini. Kemanapun Raja Daud ini pergi, dia menyuruh sekelompok orang untuk menangkap dia, supaya Daud ini dibunuh. Karena kalau misalnya Raja Daud ini tetap hidup, kerajaannya tidak akan berkembang. Seperti itulah pemikiran Raja Saul pada saat itu. Bahkan dia mengatakan kepada anaknya Yonatan, karena Yonatan mengatakan, kenapa Bapak mau membunuh si Daud? Nah, dia mengungkapkan, kalau Raja Daud tetap ada di muka bumi, kerajaan kita akan seperti itu aja. Kerajaan kita tidak akan maju. Karena apa? Karena dia melihat kelebihan dari Raja Daud ini. Nah, jadi banyak rencana-rencana jahat yang dialami Raja Daud pada saat itu. Namun Tuhan ada di pihaknya. Nah, makanya ketika Daud mengalami itu, dia tidak
dia tidak frustasi begitu. Bahkan dia selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan ada di pihakku, menolong aku. Nah, jadi Daud ini dia percaya ketika dia berada di dalam kesulitan, Tuhan yang akan menolong dia. Tidak ada sesuatu yang lain yang bisa menolong aku kecuali Tuhan. Makanya dikatakan lagi di ayat yang ke-8 ini, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mungkin dia sudah percaya kepada Raja Saul, tapi apa yang terjadi? Raja Saul mengkhianatinya. Bahkan Raja Saul mau membunuh Raja Daud. Itu yang sakitnya. Nah, dikatakan lagi, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah, pada saat itu tidak ada satu orang pun teman yang Raja Daud menganggap itu baik. Tidak ada suatu teman pun yang bisa menolong dia, apalagi percaya kepada bangsawan. Sedangkan raja yang aku tinggal bersamanya mengkhianati aku, apalagi para bangsawan. Nah, jadi banyak kesulitan-kesulitan yang dialami Raja Daud seketika waktu itu ketika dia telah diurapi menjadi seorang raja. Dan dikatakan lagi di ayat yang ke-10 ini, segala bangsa mengelilingi aku. Nah, tidak lepas-lepasnya Raja Daud ini mengalami namanya peperangan. Ketika dia sudah selesai berperang dengan Goliat orang Filistin, maka Raja Saul lagi yang ingin membunuhnya. Bahkan ada lagi ketika dia di kota Kehila, ketika dia ketika itu ada Abigail dan Nabal yang mengkhianatinya juga. Dia membohongi si Raja Daud ini. Nah, jadi dalam kehidupannya itu henti-hentinya dia merasakan kesulitan. Selesai dari pihak yang satu ini, datang lagi yang lain. Bahkan sampai keturunan Saul pun dia masih tetap peperangan. Ada peperangan. Nah, tapi apa? Tuhan memberikan kebijakan. Semakin hari Daud ini semakin kuat. Nah, jadi kebaikan yang dialami Daud ini, kebaikan Tuhan yang dialaminya. Yang kedua itu Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Dan yang ketiga itu Allah memelihara kehidupan Daud. Nah, memang betul ketika Raja Daud selesai menghadapi kesulitan-kesulitan, ada happy endingnya. Dia memimpin bangsa Israel pada saat itu. Dia sudah berada di dalam tahta itu yang selama ini dinanti-nantikan. Dia berada di situ. Nah, makanya dikatakan di ayat yang ke-15 ini, inilah bukti Tuhan memelihara kehidupan Raja Daud. Dikatakan suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan melakukan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan perkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, segala kesulitan yang dia alami, bahkan Tuhan menghajar dia keras dengan menimpakan berbagai kesulitan, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, jadi dalam akhir kehidupan Raja Daud ini, dia dipelihara oleh Tuhan
mulai dari anak-anaknya, istrinya, dia dipelihara oleh Tuhan. Nah, ketika dia dipelihara oleh Tuhan, banyak hal, banyak kesusahan yang harus dia lewati pada saat itu. Nah, namun dia tidak pernah menyerah sampai dia Tuhan memelihara kehidupan Raja Daud ini, sehingga Raja Daud ini memuliakan Tuhan. Makanya di ayat 1-4 ini Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan itu. Karena karena dalam kehidupan Raja Daud itu dia merasakan kebaikan Tuhan. Dia mengalami kebaikan Tuhan. Nah, jadi tidak ada yang sia-sia menurut Raja Daud ketika dia memang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan menikmati hasilnya. Dia akan menikmati pemeliharaan Tuhan itu. Nah, ketika Tuhan sudah memelihara Daud, dia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia mengajak semua orang untuk melihat kebaikan Tuhan itu lewat pengalaman dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan kita pada hari ini? Mungkin banyak pengalaman kita, baik pengalaman kita yang baik atau yang kurang baik. Nah, namun ketika kita mengalami situasi yang sangat sulit, apakah kita sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan itu? Atau jangan-jangan ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, kita menganggap Tuhan itu jahat. Kita menganggap Tuhan itu jauh dari kita. Nah, saudara, kita sudah mendengarkan bagaimana kehidupan Raja Daud ini. Ketika dia di dalam kesulitan, banyak orang yang tidak menyukainya, bahkan banyak orang yang berkhianat kepada dia. Dia tidak menyerah. Dia hanya ingat Tuhan akan menolong saya. Dan memang betul Tuhan menolong Raja Daud. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah merasakan kebaikan Tuhan itu? Kebaikan Tuhan itu, saudara, tidak selalu yang kita anggap itu baik. Nah, kadang-kadang kebaikan Tuhan itu yang mungkin mendukakan hati kita, mungkin nggak mengerti kita. Kenapa harus terjadi? Tuhan meninggalkan aku. Nah, tapi mari belajar lagi. Seperti Raja Daud ini, biarlah kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu, biarlah kita bisa mengalami kebaikan Tuhan itu ketika kita benar-benar mengenal Tuhan. Nah, sama seperti orang yang saya katakan di awal tadi, anak Tuhan tadi, dua orang yang saya bertanya, duanya berbeda jawabannya. Nah, artinya orang yang ragu-ragu merasakan kebaikan Tuhan itu orang yang kurang percaya, dia setengah-setengah percaya. Tetapi orang yang betul-betul merasakan kebaikan Tuhan itu ketika dia berada dalam keadaan sulit, nah itu orang-orang yang setia, itu yang orang-orang yang betul-betul setia kepada Tuhan, tidak setengah-setengah seperti Raja Daud. Nah, jadi kita bisa belajar dari kehidupan Raja Daud ini. Mungkin keluarga kita tidak menerima kita. Mungkin kita berbeda kesulitan kita dengan Raja Daud ini. Mungkin keluarga kita menolak kita. Mungkin kita keluarga yang broken home. Mungkin kita berada di lingkungan yang kurang baik. Nah, namun apakah kita tidak merasakan kebaikan Tuhan itu? Nah, seharusnya kita sebagai orang yang percaya, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu ketika kita berada di situasi yang sangat sulit seperti Raja Daud ini. Nah, jadi saya terberkati dengan Raja Daud ini. Dalam kesulitannya, dia tidak pernah bersungut-sungut. Dalam kesulitannya, dia tetap memandang Tuhan. Dia fokuskan hatinya kepada Tuhan, bahwasanya dia percaya bahwasanya Tuhan itu akan menolong dia. Dia tidak percaya kepada manusia.
manusia, dia tidak mengharapkan seseorang yang membantu dia, tetapi dia berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena Raja Daud ini mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Sekelilingnya mengecewakannya. Mungkin seperti itu kita. Sekeliling kita mengecewakan kita, orang tua kita, teman dekat kita. Nah, banyak hal yang tidak kita mengerti. Namun kita harus belajar di tengah situasi itu pun Tuhan baik kepada kita. Tuhan ingin melihat sebagaimana iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi itu saja firman Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Raja Daud ini. Dikala dia susah, dia mengingat Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan.